pertama kali ada tindakan terorisme dalam Islam, yaitu terbunuhnya Khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan oleh para demonstran. Itu politik pada tahun 35 Hijriah. Tapi mengatasnamakan menegakkan keadilan, perintah agama. Jadi awal mula adalah penyebab radikalisme adalah komoditi politik awal mulanya. Kemudian politisasi. Kemudian dibungkus dengan agama untuk menjadi pembenaran. Akan lahir umat dari umat muda, orang seperti ini, yatlunal Quran, baca Quran, hafal Quran lah. Walau jawizu halaqimahum, tidak melewati tenggorokannya. Hum syarrul khalqi, mereka itu sejelek-jeleknya manusia. Wal khaliqah, lebih jelek daripada binatang. Khaliqah itu binatang. Lastu minhum, saya tidak kelompok mereka. Walaisu minna, dan mereka bukan kelompok saya. Jadi artinya jangan ragu-ragu nanti itu nama Allahu Akbar Islam itu. Dan jangan ragu-ragu. Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan kita, meningkatkan keprihatinan kita bersama, dan mari kita mengambil sikap bersama menghadapi tantangan zaman yang sangat menantang, yaitu radikalisme, terorisme yang akan mengancam agama Islam, dan mengancam keutuhan bangsa, dan mengancam peradaban, mengancam kebudayaan, kemanusiaan. Bukan hanya agama, tapi juga kebudayaan, peradaban, nilai-nilai, jati diri bangsa akan terancam oleh kelompok radikal itu. Oleh karena itu, kami atas nama LPUI dan LPOK siap bersama-sama BNPT. Kita bergabung saja masih membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi. Apalagi kalau kita sendiri-sendiri. Kami siap bersama BNPT untuk menyikapi tantangan yang sangat serius ini. Terus terang saja selama ini belum kelihatan, Pak, yang konkret kerjasama antara pemerintah, apa itu BNPT, apa itu Densus, apa itu kementerian dalam hal agama atau kebudayaan dengan LPUI dan LPOK. Belum nyata betul, belum konkret, masih sebatas pertemuan, sebatas diskusi, belum sampai menjadi gerakan yang nyata. Apa sih antara BNPT dan LPUI, LPOK, antara Densus 88, kepolisian, atau Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan, coba sih apa konkretnya dengan organisasi kita ini, LPUI dan LPOK. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa lebih maju lagi. Tidak sebatas pertemuan dan diskusi dan tukar pikir, dialog saja. Kekerasan, kalau tadi oleh Pak Boy dijelaskan panjang lebar, dengan atas nama agama, tapi pada dasarnya agama apapun tidak mengajarkan kekerasan. Yang menyebabkan terjadinya kekerasan itu bukan agama sebenarnya, tapi ambisi tujuan tertentu. Yang paling pokok adalah ambisi politik. Sehingga agama yang tadinya nilai-nilai universal menjadi komoditi politik. Sepanjang sejarah Islam juga seperti itu. Pertama kali dalam umat Islam, ini mohon maaf yang saudara-saudara saya yang bukan Islam, ini sejarah Islam. Pertama kali ada tindakan terorisme dalam Islam, yaitu terbunuhnya Khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan oleh para demonstran. Itu politik pada tahun 35 Hijriah. Tapi mengatasnamakan menegakkan keadilan, perintah agama. Kemudian meningkat lagi, berulang lagi, terbunuhnya Khalifah yang keempat, Sayyidina Ali Karramallahu wajhah, yang terkenal orang soleh, orang adil, orang yang sangat mulia,
di mata Rasulullah, di mata umat Islam. Banyak sekali jasanya. Awwaluman aslama minas sibyan, remaja yang pertama kali masuk Islam itu Sayyidina Ali. Sihr Rasulullah, menantu Rasulullah. Fatih Khaybar, yang menangkan perang Khaybar. Babul ilm, kata Rasulullah itu, Ali itu adalah pintu intelektual, pintu peradaban. Dibunuh oleh seorang yang orang itu bukan non muslim, bukan orang Islam preman, bukan. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Orangnya itu hafizul Quran, hafal Quran. Qaimul lail, setiap malam tahajud. Shaimun nahar, setiap siang puasa. Mohon maaf nih, jidatnya hitam karena sujud, bukan karena hitam, bukan karena memang sujud. Dan lututnya kapalan. Dalam sejarah ada itu cerita seperti itu. Nah, apa itu mereka? Kenapa Abdurrahman bin Muljam sampai membunuh Sayyidina Ali? Alasannya agama. Dalilnya agama. Ali tidak menjalankan hukum Islam. Tapi Ali menjalankan pemerintahnya dengan musyawarah. Musyawarah itu artinya apa? Hasil produk pemikiran manusia. Hukum itu adalah hasil dari produk musyawarah antar sesama manusia. Berarti Ali tidak menjalankan hukum Islam. Qur'annya ada, ayat Qur'annya tegas. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Nah, Ali kafir. Karena Ali tidak menjalankan hukum Allah menggunakan musyawarah, apa-apa musyawarah. Kalau kita punya MPR DPR lah, kalau kita gitu lah kira-kira. Ya, ini pemahaman agama sangat dangkal, tekstual, radikal, yang tadinya cuma menjadi wacana pemikiran, menjadi sikap menjadi gerakan. Pertama kali fikroh, pemahaman yang salah. Kemudian mauqif, sikap. Dari mauqif sikap menjadi harokah, gerakan, movement. Itu Khawarij. Lahirlah partai Khawarij. Di partai politik dalam Islam pertama kali lahir ya Khawarij. Lahir sudah politik itu. Mengkafirkan semua sahabat yang tidak sependapat. Semua kafir. Bahkan istrinya, anaknya kafir semua. Istrinya, anaknya kafir semua. Dan sudah diusahakan oleh Sayyidina Ali dialog mengutus Ibnu Abbas Sayyidina Ali itu. Ibnu Abbas dengar itu apa? Terperanjat lah. Teheran, ini ada orang Islam rajin ibadah, imannya tebal, rajin ibadah, tapi pemikiran sosialnya bertentangan dengan agama Islam, itu pun dengan dalil agama Islam. Maka ada seorang ulama namanya Syekh Zainuddin Al-Qarafi mengatakan, at-tamassuk bi dhahirin nas dhalalatun fid din. Berpegang teguh dengan lahir tekstual yang eksplisit saja dalam nas Quran atau hadis akan menjadi sesat dalam pembangunan agama. Kalau hanya memegang pemahaman tekstual lahir saja, tidak diambil kontekstualnya, tidak diambil background latar belakang turunnya ayat Quran itu, kenapa bisa turun ayat itu. Ini membutuhkan pendidikan yang agak luas, pendidikan pendalaman. Tapi kalau hanya baca, barang siapa tidak menjalankan hukum Islam kafir, selesai itu. Sudah jadi radikal jadinya, menjadi pemikiran, kemudian menjadi sikap, kemudian menjadi hal. Bahkan mereka sendiri menggunakan ayat Quran membenarkan radikal terorisme. Teror itu bahasanya irhab. Dalam Al-Quran ada dalam Al-Quran. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bi'adwallah. Siapkanlah kamu dengan segala kekuatan, senjata, kuda, untuk turhibuna bi'adwallah, menakut-nakuti, menteror musuh Allah. Itu ayat Quran itu turun ketika lagi perang itu, bukan ketika lagi damai. Ketika Nabi Muhammad akan berangkat perang, turun ayat itu persiapan yang sempurna gitu, agar menggetarkan musuh Allah. Nah ini dibaca dengan tekstual, dengan zahir saja, makna yang lahir saja, menjadikan pemikiran yang salah, menjadi sikap yang salah, kemudian menjadi irhab atau teror itu. Kemudian lahirlah partai yang sangat fanatik Ali.
Kalau tadi dikafirkan oleh kelompok namanya Khawarij, kemudian imbangannya atau opositnya kelompok yang sangat fanatik Ali sampai mengkultuskan ada yang saya menuhankan Ali, yaitu Syiah. Jadi radikal diimbangi oleh radikal. Dari situ kemudian lahir partai yang lain, Murji'ah, Jahamiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, semua berasal dari pemahaman politik yang kemudian pada abad ketiga Hijriah menjadi madhab akidah atau madhab. Tadinya partai politik sekarang jadi gerakan ilmiah, gerakan pemikiran lah. Syiah menjadi filsafat Syiah, punya filsafat, punya teologi sendiri, Khawarij punya, dan seterusnya. Jadi awal mula adalah penyebab radikalisme adalah komoditi politik awal mulanya. Kemudian politisasi. Kemudian dibungkus dengan agama untuk menjadi pembenaran. Nah sekarang ini kita akan masuk ke era tahun 24 ini. Udaranya udah mulai tersium ini. Udaranya udah mulai menyengat ini. Ini nanti pasti ada kelompok yang nongol, yang lahir kelompok itu dengan dalil-dalil agama, dengan alasan-alasan teologis untuk mendukung salah satu calon presiden. Coba aja nanti lihat. Enggak, saya enggak nuduh siapa-siapa, enggak. Tapi nanti coba aja lihat. Nanti akan muncul kelompok yang targetnya memenangkan calonnya dengan dalil-dalil agama, Quran atau hadis. Nah ini ya harus kita waspadai, harus kita sikapi sejak sekarang. Jangan sampai kita terprovokasi, terpengaruh sedikit pun. Kita harus yakin nih. Agama dijadikan kamuflase politik itu dolalatun fiddin. Itu kesesatan dalam agama itu sendiri. Ketika agama dijadikan komoditi politik, maka kita harus yakin itu adalah suatu kesesatan agama. Tidak benar. Sama sekali. Kita jangan sampai ragu-ragu itu. Fitnah. Nabi telah memprediksi saya khuruju min dhi'di hadar rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Ada orang hafal Quran tapi berani melawan Nabi Muhammad, namanya Dzil Khuwaisir namanya. Dzil Khuwaisir At-Tamimi. Yang membunuh Sayyidina Ali juga At-Tamimi juga, bunuh Sayyidina Ali tadi itu Abdul bin Mujam. Nah, Dzil Khuwaisir Nabi meramal ini akan lahir dari nanti di umatku dalam umat Islam yang seperti ini nih. Yaitu apa? Orang baca Quran tapi tidak melewati tenggorokannya, alias tidak paham atau tidak mendalam, hanya tekstual lahirnya saja. Sudah dari prinsip Nabi Muhammad, saya khuruju min dhi'di hadzal rajul, akan lahir umat dari umatku orang seperti ini, yatlunal Quran, baca Quran, hafal Quran lah, walau jawizu halaqimahum, tidak melewati tenggorokannya. Hum syarrul khalqi, mereka itu sejelek-jeleknya manusia, wal khaliqah, lebih jelek daripada binatang. Khaliqah itu binatang. Lastu minhum, saya tidak kelompok mereka, walaysu minna, dan mereka bukan kelompok saya. Jadi artinya jangan ragu-ragu nanti itu nama Allahu Akbar Islam itu. Dan jangan ragu-ragu. Ya mohon maaf waktu 212 ya barangkali salah satu yang lantang saya lah barangkali yang terang-terangan. Itu bukan kebangkitan Islam. 212 bukan kebangkitan Islam, tapi politisasi Islam. Iya ada fitnah, karena sholatnya di lapangan, tidurnya di masjid. Kalau betul-betul untuk Islam, sholatnya di masjid, tidurnya di lapangan. Gampangannya lah, nggak usah panjang-panjang. Sholatnya di lapangan, tidur di masjid, menunggu sholat di lapangan. Ya kebalik itu kan. Kalau tidurnya di lapangan, menunggu sholat di masjid, itu bagus. Sholat di lapangan, menunggu. Tidurnya di lapangan, menunggu sholat Jumat di masjid. Wah itu bagus. Ini enggak. Tidurnya di masjid, menunggu akan sholat di lapangan. Jelas. Bukan di ajli din. Bukan di ajli ibadah, bukan. Bukan karena ibadah itu. Ajli siasah. Demi politik. Ya kita semua tahu lah. Hanya waktu itu yang ngomong lantang barangkali hanya saya barangkali. Yang ngomong lantang terang-terangan. Itu bukan gerakan agama. Jadi sekali lagi, nanti tahun 24 ini, kita jangan ragu-ragu. Jangan tertipu oleh Allahu Akbar. Jangan tertipu oleh dalil-dalil. Jangan mudah tertipu. Ayo kita sikapi dengan mana partai politik atau mana calon presiden
asal betul-betul dia tuh anak bangsa, punya komitmen, integritas yang tinggi dengan bangsa Indonesia, ya itulah pilihan, terserah pilih siapa, sama saja, terserah pilih siapa. Nggak usah pakai dalil agama gitu, nggak usah pakai dalil agama. Milih si A, milih si B silahkan, tidak milih si A, pilihnya si B silahkan, tapi jangan sekali-kali menggunakan dalil agama, sangat-sangat berbahaya, yang seperti tadi saya katakan. Nah, loncat, sejarah loncat, ketika lahirnya Ikhwan Muslimun di Mesir, tahun 36 atau 37, itu dalam rangka membangkitkan umat Islam, penyegaran pemikiran umat Islam, nahdoh thaqafiyah, nahdoh hadoriyah, kebangkitan peradaban, pendidikan, waktu itu kan merosot sekali waktu itu. Akhir-akhir Khilafah Utsmani kan pendidikan Islam merosot. Nah, Syekh Hasan Al-Banna, seorang ulama dari Mesir, mohon maaf sebenarnya bukan ulama besar ya, bukan, hanya aktivis gitu, punya visi misi lah, membangun Ikhwan Muslimun untuk mendidik umat Islam, masyarakat terutama pemudanya agar sadar. Kita bukan sadar politik, bukan sadar kekerasan, bukan. Peradaban Islam lagi merosot, budaya Islam lagi merosot, sedang merosot, kemajuan ilmu pengetahuan sedang ketinggalan. Ayo kita bangkit, itu tahun 36-37. Di sebelah sana, yang selain Ikhwan Muslimun, ada partai politik sosialis sekuler namanya Ba'ath. Ba'ath sekuler, sosialis, non agama lah, bukan ateis, bukan, tapi tidak membahas kebangkitan agama, tapi hanya kebangkitan nasionalis, sosialis. Disitulah terjadi pergesekan yang sangat luar biasa. Ceritanya Hasan Banna terbunuh ketika ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Yang dibunuh namanya An-Najrasi, tahun 40 itu. Hasan Banna marah sambil nangis marahnya. Kamu itu bukan membunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Fitnah besar ini. Bukan ajaran saya, bukan maksud saya radikal atau teror ini. Jadi pemuda Ikhwan yang lepas kontrol lah membunuh Perdana Menteri Mesir. Tidak lama betul, 2 tahun kemudian atau 1,5 tahun kemudian Hasan Banna terbunuh. Nah, Hasan Banna yang sangat ideal itu terbunuh, penggantinya yang radikal, yaitu Said Qutb. Said Qutb menjadi ketua Ikhwan Muslimun, mulailah memberikan pelajaran-pelajaran sangat eksklusif, sangat menjadikan radikal, akan melahirkan teror. Beliau menulis kitab Ma'alim fit Thoriq, bahasa Arabnya, tanda-tanda petunjuk jalan kebenaran, petunjuk jalan kebenaran. Yang isinya singkatnya saja lah. Selain yang dari Islam namanya jahiliyah, isinya gitu. Selain dari Islam jahiliyah, apa itu isinya? Sosialisme, kapitalisme, komunisme, nasionalisme, jahiliyah. Nasionalisme pun jahiliyah, kaumiyah, watonnya itu jahiliyah. Nah, di sini terjadi benturan pemikiran sangat dahsyat. Sedangkan waktu baru lahir muncul beberapa negara merdeka, lepas dari penjajah dengan semangat nasionalisme. Said Qutb mengatakan nasionalisme itu jahiliyah. Terjadi konflik antara Jamal Nasir dengan Said Qutb dan teman-temannya. Mereka berusaha kudeta, gagal. Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi digantung di Medan Tahrir tahun 65. 6 ulama besar digantung. Gemparlah dunia. Jamal Nasir dianggap komunis, anti-Islam karena menggantung ulama Ikhwan. Nah, partai Ikhwan dibubarkan, tapi bubarnya Ikhwan tidak menyurutkan gerakan radikalisme. Lahir lebih radikal lagi. Namanya takfiri, Jamaah Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Itu terjadi tahun 65. Muncul gerakan itu tahun 69. Pendiri Syukri Ahmad Mustafa yang pertama kali membunuh Menteri Agama. Menteri Agama Mesir dibunuh. Dr. Husin Ad-Dahabi yang punya kitab Al-Tafsir wal Fasirun. Yang kedua dibunuh wartawan senior, wartawan Ahram, namanya Yusuf Shibai. Puncaknya tahun 81 bulan Oktober tanggal 3, Presiden Mesir Muhammad Anwar Sadat dibunuh oleh jamaah mereka. Pelakunya adalah sersan namanya Khalid Islambuli yang terang-terangan turun dari truk. Eksekutornya adalah sersan Khalid Islambuli
Ketika parade militer, Anwar Sadat berdiri hormat, turun dari kenapa? Karena sudah yakin bahwa membunuh Presiden Rusia itu masuk surga. Walhasil kesimpulannya yang saya sampaikan ini, bukan takfiri ideologi asal mulanya. Bukan hanya melulu ideologi, tapi betul-betul gerakan politik. Gerakan politik ini. Ada yang balas dendam, ada yang ingin cita-cita khilafah, ada yang cita-cita gayanya itu atau menegakkan keadilan. Tapi semuanya dibungkus dengan agama. Nah, dulu ketika Khawarij lahir, atau Nabil Muljam, atau siapa itu kekerasan lahir betul-betul dari pergesekan, pergulatan dalam domestik umat Islam. Sekarang yang kita hadapi bukan hanya masalah domestik umat Islam, tapi ada line up ke keluar. Al-Qaeda, siapa yang bikin di belakangnya, kita semua tahu. ISIS, siapa yang di belakangnya. Ya, HTI, siapa di belakangnya. Apa perlu saya terang-terangan? Iya, itu pendiri ISIS namanya Mus'ab Zarqawi, anak Jordan, umur 22 tahun, tapi tinggalnya di Tel Aviv. Al-Qaeda pendirinya Usama bin Laden, yang tadinya menjadi mujahidin melawan Soviet, Sovietnya lari, tapi kemudian dibentuk oleh siapa? Menjadi Al-Qaeda. Lahir lagi HTI, Hizbut Tahrir. Itu juga Hizbut Tahrir awal mulanya namanya Pak Hizbut Tahrir Palestina. Partai gerakan untuk merdekakan Palestina. Jadi tujuannya fokus pada Palestina. Pendirinya namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin meninggal wafat, gantinya Abdul Qadim namanya, kata Palestina dibuang menjadi Hizbut Tahrir. Apa artinya? Gerakan membebaskan umat Islam dari sekat-sekat nation. Ya, katanya jangan terang-terangan tadi. Ya sampai sekarang masih di Inggris sana. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita jangan ragu, jangan sedikit pun terprovokasi, terpengaruh oleh gerakan politik dengan menggunakan agama. Tidak benar, semua tidak benar. Kalau sudah agama dijual murahan, itu kan berarti komoditi murahan itu. Hanya untuk kepentingan 5 tahun lah, katakan kalau presiden. Nah, untuk kepentingan 5 tahunan, Masya Allah, agama hanya untuk kepentingan 5 tahun. Hanya untuk kepentingan sesaat. Betapa murahnya agama ini. Mari kita pahami semuanya di dalam ormas-ormas Islam yang monggo, ormas-ormas yang non-Muslim juga. Semuanya, mari kita rapatkan barisan. Kita sudah punya bersama platform. Kita ingin mempertahankan atau bertujuan mempertahankan NKRI, Pancasila, harga Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal. Itu sudah platformnya yang sama itu. Soal calon presidennya nanti siapa? Silahkan bebas memilih, asal jangan terpengaruh oleh takbir, benar gitulah. Yang berpengaruh oleh takbir sama sekali nggak benar itu, sama sekali. Bahkan kita menghina, meremehkan agama Islam kalau Islam hanya dijadikan untuk komoditas politik hanya 5 tahunan itu. Nah, dan saya harap kepada BNPT juga mohon maaf sekali, lebih tegas lagi Pak, lebih jelas lagi. Saya baca dalam penyiaran pemaparan Pak Boy di DPR tentang pesantren yang terpapar radikalisme, masih kurang tuh Pak, masih kurang Pak. 198. masih kurang. Jadi, memang masih kurang. Banyak sekali yang kelewat itu. Yang ya dari Garut, dari apa masih banyak yang kelewat dari Bima. Alhasil saya harap atau kami harap semuanya BNPT lebih menggigit lagi, lebih jelas tegas lagi. Kita benar-benar ingin mempertahankan kebenaran, hak dan bernegara bersama, lintas agama, lintas suku, lintas budaya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh ajakan mereka. Tanda-tanda mereka radikal adalah monopoli kebenaran, intoleran. Hanya kami yang benar, yang lain salah. Yang itu jelas-jelas. Quran aja nggak mengatakan begitu. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Itu Quran itu. Ayo diskusi yuk.
Ini Quran perintah pada Muhammad ketika mendapat tamu, kedatangan tamu orang Kristen Najran datang ke Madinah. Nabi Muhammad bingung gimana ya menerima tamu orang Kristen nih, baru kali ini kan, baru kali itu. Turun Quran, katakan Muhammad, ayo kita duduk mencari kebenaran. Entah Anda atau saya yang benar. Qul inna kami au iyyakum atau Anda. La ala hudan yang benar, au fi dalbin atau yang sesat. Jadi Quran mengajarkan kita itu dialog duduk bersama. Dengan yang kalau ada beda pemahaman. Jadi yang monopoli kebenaran jelas tanda-tanda radikal. Kemudian mudah sekali mengkafirkan, bukan hanya menganggap salah bid'ah, tapi kafir. Mudah sekali menggunakan kata kafir. Sebenarnya kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah apa? Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari namanya, imamnya itu Abu Hasan Asy'ari, tidak boleh mengkafirkan ahli kiblat. Kalau ada orang sholatnya menghadap ke barat, ke kiblat, jelas bukan orang kafir. Apapun kelakuannya, apapun mazhabnya, tidak dikafirkan. Barangkali orang itu ada salah, ada keliru, ya kita luruskan. Tapi begitu dia sholat yang menghadap kiblat, berarti kita tidak boleh mengkafirkan siapapun mazhab, apapun mazhabnya. Itu la nukafir ahl kiblah. Kemudian mengajak khilafah, anti nation state, jelas anti Pancasila, jelas anti nation state, anti Pancasila. Padahal tamu-tamu waktu saya jadi ketua PBNU, sekarang sudah pensiun, Mbak, sudah enggak. Waktu saya jadi ketua PBNU, tamu luar negeri, Pak, baik Timur Tengah maupun yang bukan Timur Tengah, semua tanya Pancasila itu apa, Islam Nusantara itu apa. Mereka tertarik. Kenapa di kami Timur Tengah katanya kalau udah konflik bertahun-tahun nggak selesai. Irak sudah sejak tahun 2002 sampai sekarang belum selesai. Suriah sudah 10 tahun. Mana-mana Mesir masih ada, Libya terus-menerus. Kalau di Indonesia reformasi, dari Orde Baru pindah reformasi 6 bulan. Ya memang korban ada. 6 bulan. Begitu muncul multipartai, pemilihan umum, selesai sudah. Ya Allah, apa itu rahasianya? Semua bertanya. Waktu itu Taliban datang ke PBNU, Amir Bardar 11 orang datang ke PBNU, Pak. Oleh Amir Bardar yang pernah di penjara di Guantanamo 11 tahun. Saya jelaskan, di kita ini antara agama dan watoniyah, antara agama dan nasionalis sudah selesai, tidak dipertentangkan lagi. Di NT di sana, di Afghanistan dan Timur Tengah masih belum selesai, belum clear pemahaman antara menggabungkan, mengharmoniskan nilai agama dengan nasionalis. Masih dipermalukan. Tadi itu akibat Said Qutb mengatakan nasional jahiliyah tadi. Jadi orang masih membahas sampai sekarang, masih sini Islam, sini nasionalisme. Yang aktivis Muslim bukan pejuang nasionalis. Yang aktivis nasionalis, Jamal Nasir, Hafidh Hasan, Saddam Hussein, waktu nasionalis itu bukan pejuang Islam. Di kita, Kiai Haji Hashim Asy'ari contohnya, Kiai Muhammad Dahlan Muhammadiyah, Kiai Sanusi PUI, Kiai yang lain-lain lah pendiri ormas yang ada ini, aktivis Muslim, pada saat yang sama aktivis nasionalis. Hashim Asy'ari, pejuang Islam dan pejuang nasionalis. Maka saya mengatakan, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah air, mati syahid. Itu Hashim Asy'ari. Artinya sudah menyamakan antara berjuang agama dan berjuang demi nasionalisme. Man khana li watanihi halalun damu. Barang siapa berkhianat pada tanah airnya, pada negaranya, boleh dibunuh. Tapi tidak mengkafirkan, enggak mengkafirkan. Orang Islam tetap Islam, tapi boleh dibunuh. Itu namanya bughat kalau dalam bahasa fikih. Jadi sekali lagi terima kasih pertemuan sangat penting sekali menyongsong tahun 2024. Bila perlu berkala Pak ada beberapa kali pertemuan ya dalam rangka terus menerus kita koordinasi, kita menyamakan persepsi menghadapi tantangan yang sangat rumit ini. Medsos, digital, itu luar biasa pengaruhnya, luar biasa pengaruhnya. Alhamdulillah Gus Dur, Makmur Khalis Majid dan lain-lain nggak jumpa dengan era digital. Alhamdulillah sudah selamat. Gus Dur, Khalis Majid atau siapa lagi lah tokoh-tokoh Islam yang dulu selamat sudah meninggal dunia sebelum banyaknya medsos. Baru ada WA, SMS, baru ada SMS. Alhamdulillah. Nah sekarang kita luar biasa menghadapi fitnatul WA, fitnatul medsos.
mihnatul digital, era yang penuh fitnah dan penuh dengan gunjingan, penuh dengan luar biasa ini. Nah, ini membutuhkan kita pun tidak boleh antipati. Kita nggak pegang HP, nggak pegang iPhone, itu pun salah. Tapi kita larut terpengaruh juga salah. Ayo kita ambil sikap yang jelas, moderat, tapi kita tetap mengikuti perkembangan dalam era 4.0 ini. Masih ada lagi nanti yang lebih menantang lagi yang akan datang. Malah kemarin ada isu apa? Haji pakai digital ya? Apa namanya? Iya. Sholat, haji atau ibadah apa saja bisa pakai itu. Tapi yang tidak bisa, caranya, tapi yang tidak bisa mengolah hati khusyuk. Sholat supaya khusyuk nggak bisa pakai, nggak bisa, nggak bisa. Bagaimana sholat supaya khusyuk nggak bisa pakai digital, nggak bisa. Kalau caranya sholat bisa, caranya sholat diajari pakai internet bisa. Tapi bagaimana hati yang khusyuk, hati yang baik, hati yang tulus, ikhlas, hati yang punya integritas yang tinggi, akhlakul karimah, nggak bisa pakai digital. Selamanya nggak akan bisa pakai digital. Enggak, itu rahasia Tuhan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini. Oh ya. Anti pemerintahan yang sah itu juga tanda-tanda radikalisme. Pemerintahan sudah sah. Mau apa lagi? Bahwa ada kekurangan, ada kelemahan, pasti di dunia nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Siapapun, zaman khilafah pun sama, banyak kekurangannya, banyak penyimpangannya lah katakan. Tapi inilah yang ada, inilah yang konstitusional. Nah, kita harus betul-betul taat kepada pemerintah yang sah. Quran sudah menjelaskan itu semuanya. Selama pemerintah tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, pemerintah adalah pemerintah yang sah. Ada kesalahan, kita kritik loh ya. Naked, kritik, ta'liq, komentar, nggak apa-apa. Bukan berarti oposisi ingin menggulingkan, bukan. Nah, ini ada lagi ribut-ribut perpanjangan 3 tahun lah situ. Terus makan. Iya. Mohon maaf, saya kira itu. Syukran wa dumtum fil khair wa barakatuh wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.